Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, mari Dina dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dina. Nah, untuk presensinya Ibu akan share link di WhatsApp group ya. Ibu akan share terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan share linknya ya. Nah, anak-anak, sekarang boleh mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah belum anak-anak? Bagaimana, Bu? Sinyalnya keganggu ini. Terlebih dahulu anak-anak mengisi presensi terlebih dahulu. Link sudah Ibu share di grup ya. Siap, Bu. Sudah ngisi? Saya sudah, Bu. Saya juga sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, Saya untuk sudah. menambah semangat anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Menentukan ide pokok pada setiap paragraf dan sebelumnya mari kita menonton video terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sudah kelihatan kan anak-anak? Sudah. Ya, mari kita lihat Sudah, bersama-sama Bu. ya. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra, berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video mengenai letak geografis di Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak sekali pulau ya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan bertanya. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Gambar peta. Ya, ini adalah gambar peta geografis Indonesia, di mana di Indonesia itu terdapat banyak pulau, pulau-pulau terbesar maupun pulau kecil. Nah, ada yang tahu apa saja pulau-pulau terbesar di Indonesia? Tadi sudah dijelaskan pada video. Ada Pulau Sumatera di ujung Ya, sana, Bu. benar, Salsa. Apalagi ada yang tahu? Pulau Kalimantan, Bu. Ya, benar. Nah, pulau-pulau terbesar di Indonesia itu ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini merupakan salah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Luasnya mencapai 128.297 km. Nah, adapun batas-batasan Pulau Jawa ini yaitu batasan lautan Pulau Jawa pada sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Batasan daratan Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, dan sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Nah, bagaimana keadaan alam Pulau Jawa? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, keadaan alam di Pulau Jawa itu ada pantai, lautan, daratan rendah, dan gunung. Nah, pantainya ada salah satunya yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Anyer, dan Pantai Parangtritis. Lautnya ada Laut Jawa, Samudra Hindia. Sedangkan daratan rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Nah, selanjutnya ada gunung. Gunung itu ada Gunung Merbabu yang terdapat di Jawa Tengah, Gunung Tahu yang ada di Jawa Barat, dan Gunung Lawu yang ada di Jawa Timur. Nah, anak-anak, adakah yang mau ditanyakan? Seperti
Sepertinya tidak, Bu. Insya Nah. Allah sudah paham. Lanjut ya anak-anak. Yang selanjutnya ada, ini pulau apa? Nah, ini ya Pulau Sumatera. Nah, ada yang mau membaca anak-anak? Tolong dibacakan. Saya, Bu. Ya, silahkan Zahra membaca. Pulau Sumatera mempunyai luas 473.481 km persegi. Batas lautan Pulau Sumatera, sebelah utara Teluk Benggala, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Selat Sunda. Batasan daratan Pulau Sumatera, sebelah utara Malaysia dan Singapura, sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Kepulauan Mentawai. Nah, terima kasih Zahra sudah mau membacakan. Nah, tugas anak-anak nanti, anak-anak mencari keadaan alam pada Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan, serta Pulau Papua ya. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan saja mengenai luas dan batasannya. Yang selanjutnya, adakah yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan mempunyai luas 743.330 km persegi. 2. Batas lautan Pulau Kalimantan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulu, sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, sebelah barat Laut Tiongkok Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Karimata. Lalu batasan daratan Pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera dan negara Singapura, dan sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Nah, terima kasih Salsa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini memiliki luas mencapai 174.600 km. Adapun batasan lautan pada Pulau Sulawesi sebelah utara yaitu Selat Sulawesi, sebelah timur Laut Banda, sebelah barat Selat Makassar, sebelah selatan Laut Flores. Batasan daratan Pulau Sulawesi yaitu sebelah utara Filipina, sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, yang selanjutnya ada Pulau Papua. Nah, mari kita cermati bersama-sama aja ya, dibaca sendiri-sendiri. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai. Nah, ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Gambar denah. Ya, pintar. Ada yang tahu apa itu denah? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Denah. Oh ya. Bagaimana Mbak Salsa? Untuk menemukan lokasi. Oh, Dina ya. Silahkan. Mbak Dina bukan yang mau ngomong ya. Ya. Apa itu Dina, Mbak Dina? Dapat kita gunakan untuk denah dapat kita gunakan untuk menemukan lokasi, Bu. Ya, benar sekali. Nah, denah adalah gambaran yang menunjukkan lokasi atau suatu letak ya.
Nah, denah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu denah letak Iya, bangunan Bu. dan denah ruangan. Ada yang tahu denah letak bangunan itu apa? Belum, Bu. Belum tahu. Mungkin seperti di gambar itu, Bu. Ya, nah denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah, denah lokasi sekolah, dan kantor. Seperti yang ada di ruang kepala sekolah, kan selalu ada denah ya. Nah, denah ruangan. Ya. Denah ruangan ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam suatu bangunan, contohnya denah rumah, sekolah, dan kantor. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau Ibu rumahnya di mana, Bu? Rumah Ibu ada di Gunung Kidul. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, yang pertama untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf yaitu anak-anak harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, bacalah kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima yaitu tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, Ibu punya bacaan mengenai gotong royong modal dasar pembangunan. Mari kita bersama-sama mencari ide pokok pada setiap paragrafnya ya. Ada yang mau mencoba paragraf pertama? Sebentar, Bu. Ya. Saya mau mencoba, Bu. Ya, silahkan Mbak Salsa. Pada paragraf pertama, ide pokoknya itu terdapat pada kalimat pertama, Bu. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya, benar sekali. Nah, pada paragraf kedua ini, ide pokoknya juga terdapat pada kalimat pertama, yaitu tidak ada perbedaan dalam setiap gotong royong. Dan pada paragraf ketiga juga terdapat ide pokok pada kalimat utama, yaitu prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Insya Allah paham. Oh ya, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Iya, Baik, Bu. Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Nah, tadi kan tadi setelah kita belajar mengenai denah, anak-anak ada tugas di rumah membuat denah dari rumah ke sekolah. Nah, anak-anak dapat menggambarkan denah tersebut dengan kertas HVS. Pengumpulan gambar denah melalui WhatsApp group diberi identitas seperti nama dan nomor absen. Berarti tugasnya ada dua ya anak-anak. Yang pertama tadi mencari keadaan alam Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Jawa. Ya, Jawa tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya. Ayo, tadi nyimak tidak? Nah, tugasnya yang satu lagi membuat denah rumah dari rumah ke sekolah ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di WhatsApp group. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Dikumpulkan kapan, Bu? Oh, dikumpulkannya minggu depan ya. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sudah, Bu. Nah, materi dari Ibu sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu memiliki pertanyaan. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Belajar tentang denah, Bu. Ya, apalagi? Habis itu kita juga belajar tentang pulau, Bu. Ya, pulau-pulau. Masih ingat pulau besar di Indonesia itu apa aja? Pulau Masih. Jawa, Ya, Pulau Kalimantan, ya. Ya. Mbak Salsa? Papua termasuk enggak, Bu? Ya, termasuk. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan. Nah, belajar apa lagi selain kita belajar tentang denah, tentang pulau? menentukan ide pokok. Ya, benar sekali. Jadi, kalian hari ini sudah mempelajari mengenai pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, dari letak, batas-batasannya, dan keadaan alamnya. Dan juga sudah mempelajari mengenai denah dan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, adakah materi yang belum dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Ya, terima Ya, kasih. Bu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau gantian memimpin berdoa? Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak Salsa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesan Ibu, kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih, Bu.